Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Ustadz Dr. Ardian Adiatma, yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atma Wigno, dan Bani Abdus Syakur, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Islami Masjid Kiai Sirot. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun hujan, ya, kita bisa tetap melaksanakan kegiatan kajian rutin kita, kajian rutin via online, yang insya Allah malam hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Dr. Ardian dengan tema temanya kesolehan sosial, nih, kesolehan sosial. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, pada beliau Bapak Dr. Ardian Adiatma, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Terima kasih ke Pak D. Faisal, Ustadz Wahid, yang telah memberikan kesempatan kita untuk bergabung dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati Allah. Saya izin share. Saya coba insya Allah materinya tidak berat. Jadi saya mengambil tema itu kesalehan sosial. Jadi kalau kata dasar saleh, soleh gitu, ini memang sudah menjadi suatu hal yang biasa di bahasa kita, bahasa Arab, pergaulan sehari-hari, orang-orang yang soleh itu banyak di Al-Quran. Kemudian, tapi ini menjadi menarik ketika muncul suatu term baru, istilah baru yang kita sebut sebagai kesalehan sosial. Ya, bahwa sekarang ini kondisi bangsa kita ini di Indonesia khususnya termasuk di dunia ini terbius dengan gemerlap kesenangan duniawi sesaat. Lebih senang rame-rame berebut kekuasaan, jabatan, politik, sehingga melupakan panggilan agama, panggilan kemanusiaan, panggilan kedamaian. Apalagi didukung dengan kondisi sekarang ini, bangsa kita belum selesai, belum pulih dari krisis dampak COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun. Nah, seharusnya kita ini mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Islam ini menjadi penduduk pada barisan terdepan. Ya, pada barisan depan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi, menyelesaikan tantangan ketika Allah menurunkan penyakit yang kemudian dalam bahasa kita termasuk taun, penyakit menular yang mewabah pada suatu wilayah. Yang menarik begini, kemarin itu di CNN itu merilis berita tentang Indonesia. Indonesia ini cepat sekali pulih dari COVID. Tingkat kesembuhannya yang kemarin meningkat gratis, tiba-tiba turun.
yang meningkatnya tinggi sekali, kemudian turun gratis. Nah, orang-orang Amerika, terutama oleh jurnalis CNN itu heran, gitu ya, heran. Apa sih yang menyebabkan bangsa Indonesia ini cepat pulih dari COVID-19 ini? Kemudian beberapa wawancara dilakukan, munculnya yang mengagetkan mereka, yang di luar pola pikir mereka, di luar nalar mereka, di luar yang dibayangkan, ternyata kekuatan bangsa Indonesia itu ada pada doa, pada prayer. Istilah mereka pada prayer. Kita ini pada doa. Jadi ketika segenap bangsa Indonesia, mayoritas umat Islam ini berdoa, dan ternyata COVID itu cepat berkurang. Nah, ini mereka mulai melihat cara pandang beragama. Yang dulunya mereka menganggap agama itu candu, menganggap agama itu suatu hal yang keterbelakangan begitu, tidak update dengan teknologi, anti kemajuan. Mereka kemudian menyadari bahwa ada sesuatu di balik teknologi, di balik kesenangan dunia yang mereka sadari itu bisa menyelesaikan permasalahan sekarang. Nah, ini yang kemudian dalam bahasa kita ini orang soleh, orang yang baik. Orang yang baik ini itu tidak hanya kepada kesalahan ritual. Jadi agama kita mengajarkan khairun nas anfahum linnas. Bahwa ketika kita baik itu tatarannya bukan hanya transidental, hanya kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Jadi berbuat baik itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Itu yang kemudian kita sebut sebagai kesalehan sosial. Ya. Kalau sabda Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi diri sendiri. Ya. Dan kemudian konsep itu bergeser dari konsep dari sebagai Abdullah, hamba Allah, yang menyembah kepada Allah, bergeser menjadi ajaran kalifatullah fil ard. Jadi khalifah di muka bumi, menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Kalau jadi pemimpin di muka bumi berarti ada yang dipimpin. Kalau dia jadi pemimpin berarti ada yang dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya adalah bagaimana yang dipimpin itu tidak mengalami sesuatu musibah, tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami buta huruf, itu tanggung jawabnya. Maka konsepsi Al-Quran itu dari Abdullah, akidah akhlak, kemudian bergeser menjadi kalifatullah fil ard. Ya, pemimpin di muka bumi dalam tataran muamalah. Ya. Ketika kita mengikuti ajaran kalifatul fil ard, kalifatullah fil ard ini juga yang kemudian umat Islam diwajibkan untuk berilmu. Sebagaimana ayat yang turun pertama kali itu Iqra. Iqra itu tidak hanya sekedar membaca, Iqra itu juga berarti melihat, mendengar, beramal itu bekerja, kemudian memahami. Jadi seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, itu sampai Umar itu memarahi seseorang jamaahnya, umatnya, ya. Umar sampai mengatakan demikian, kalian itu masuk neraka, kalian itu berdosa ketika masuk pasar nggak punya ilmunya.
Ya. Mau dagang tapi nggak ngerti barang dagangannya yang dijual apa, harganya berapa, yang laku apa. Itu sampai dimarahi oleh Umar. Jadi kita ini harus berilmu. Ya. Kita harus berilmu. Surat Jumu'ah ayat 10, bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah. Mencari rezeki Allah itu harus punya ilmunya. Ya. Mencari rezeki Allah itu harus punya ilmunya. Ya. Nah, dalam Islam, orang yang berilmu itu lebih utama dari al-abid, sebagai hamba yang melayani. Sehingga ilmu itu menempati posisi penting. Ya, sehingga dalam surat Al-Mujadalah itu ayat 11 mengatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Artinya kita diwajibkan berilmu. Ilmunya dari mana? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti majelis-majelis ilmu. Di mana? Dimanapun. Ya, kita bersyukur teknologi itu memudahkan kita mencari ilmu. Sambil nunggu di pasar, buka YouTube, kajiannya Abdul Somad, kajiannya Ustadz siapa, Kiai siapa, kita diberi kesempatan. Tapi dalam tataran Islam, ilmu itu tidak dipisahkan dengan iman. Ya. Tidak memisahkan unsur dunia dan unsur akhirat. Ini yang membedakan antara orang-orang non-Islam dengan Islam. Kalau Islam itu nawaitunya, niatnya menikah itu fidunya wal akhirah. Fidunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Sehingga yang dicari oleh umat Islam itu tidak hanya keuntungan semata. Tidak hanya keuntungan semata. Tetapi keuntungan yang nanti akan dibawa di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti. Nah, ini yang kemudian dalam tataran kesalahan sosial ini kita wajib untuk bekerja sama. Ya. Kita wajib untuk bekerja sama. Kita wajib untuk tolong-menolong. Kita wajib dalam meraih kebaikan. Rasulullah juga memberi contoh bagaimana menggalakkan solidaritas sosial. Pampasan perang itu tidak dimiliki oleh Rasulullah saja. Pampasan perang itu kemudian dibagi seluruh umat. Baik yang ikut perang maupun yang tidak ikut perang. Apalagi yang kemudian janda, anak-anak yatim, piatu, semua dapat bagian. Itu contoh ketika kita bicara solidaritas sosial. Ya, solidaritas sosial. Kalau dalam bahasanya kesalehan sosial. Jadi saleh itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sampai kemudian tidak termasuk orang-orang yang beriman, mereka yang tidak menyayangi sesama, baik sesama manusia atau dengan makhluk Allah lainnya. Ya, dengan lingkungannya. Ya. Jadi cinta tanah air itu, kepedulian dengan lingkungan itu adalah bagian dari iman. Ya. Nah, yang menjadi menarik begini, kenapa fenomena kejahatan sosial itu, kekerasan, tawuran, itu sering muncul di negara kita, yang notabene negara kita adalah negara yang mayoritas umat Islam. Ya, kita tidak usah menyalahkan orang lain. Monggo, mari kita introspeksi diri, mawas diri, melihat diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang ternyata kita lebih menekankan amar ma'ruf daripada nahi mungkar. Ya. Kadang-kadang kita lebih suka
dakwah bil lisan daripada bil hal. Ya. Bil lisannya menjamur di mana-mana, tetapi bil halnya mungkin kurang. Amal ma'rufnya sangat banyak sekali, tapi nahi mungkarnya kurang. Nah, ini menjadi catatan kita. Bisa nggak kita menyeimbangkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar secara bersama-sama? Karena apa? Hubungan kita, kekerabatan kita, umat Islam sebagai sebuah saudara, ya, berarti saudara itu harus saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Ya. Nah, kesalahan sosial itu, kalau dalam bahasa kulon, orang-orang barat itu mengatakan bahwa dalam setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk diskusi dengan orang lain. Tetapi kemampuan untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan orang lain itu harus dilandasi ketakwaan kepada Allah. Sehingga kesalahan sosial itu kalau diartikan itu sebagai ekspresi dan praktek perilaku orang Islam yang peduli terhadap nilai-nilai Islam secara sosial. Ya. Nilai-nilai Islam itu kalau kita jabarkan tidak hanya akidah dan akhlak, tetapi sampai kepada muamalah. Ya. Nah, kemudian tumbuhnya kebutuhan akan kegiatan ini tersebut menyuburkan tumbuhnya berbagai macam lembaga donor dan amal. Nah, kesalehan sosial ini yang kemudian menumbuhkan, ya, kesalehan sosial ini yang kemudian menumbuhkan berbagai macam lembaga amal, yang kemudian kita sebut sebagai amil, lembaga donor, lazis, basnas, las, termasuk ziswaf, zakat, infak, sodakoh. Itu muncul karena apa? Karena banyaknya kepedulian kita terhadap tingkat kesalahan sosial yang semakin tinggi. Jadi kesalahan sosial itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah proses ibadah. Ya. Jadi kesalahan sosial itu sebagai bagian daripada proses ibadah. Ya. Jadi itu kesalahan sosial. Jadi ketika kita bekerja sama, berkomunikasi dengan orang lain, jangan lupa mencantumkan, mengikutkan namanya kesalahan sosial. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun, nanti saya jelaskan. Ya. Jadi konteksnya itu ketika kita bicara pembangunan nilai, ya, dalam kasus kelas menengah Muslim itu ada ideologi Al-Ma'un. Al-Ma'un itu merupakan ideologi sikap saling tolong-menolong, toleransi, saling menyantuni. Begini Bapak Ibu jamaah semua, misalnya begini, kita ini ada 30 orang. 30 orang itu, yang 10 orang itu orang mampu, yang 20 orang yang kurang mampu. Coba bayangkan, kalau 10 orang yang mampu ini tidak menyantuni orang yang nggak mampu. Pertanyaannya, yang bisa makan berapa orang? Hanya 10. Tapi kalau orang yang mampu menyantuni orang yang nggak mampu, yang bisa makan berapa orang? 30 orang. Kalau 30 orang itu saling bekerja sama, hasilnya apa? Luar biasa. Nah, ini sudah disadari, alhamdulillah sudah disadari oleh banyak umat Islam di Indonesia, sehingga muncul lembaga-lembaga sosial. Ya.
kesalahan sosial akan mewujudkan semangat ukhuwah. Ya. Dan kesalahan sosial itu adalah jalan menuju umatan wasaton, umat yang adil. Jadi ada 4 macam kesalahan sosial, ada 4 jenis. Pertama, seberapa inten ibadah wajib maupun sunnah dilakukan. Ya. Seberapa inten ibadah wajib maupun sunnah itu dilakukan. Jadi ritual kita ini bukan hanya ritual ibadah hablum minallah saja, tetapi ritual itu juga ritual hablum minannas dalam bentuk kesalehan sosial. Seberapa patuh mereka menjalankan perintah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama itu seberapa intens, seberapa sering ibadah wajib maupun sunnah dilakukan. Sholat 5 waktu, oke. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, duha, sholat tahajud, apakah kemudian dilakukan? Kalau sudah seperti itu, seberapa patuh menjalankan perintah berdasarkan Al-Quran dan hadis? Al-Quran mewajibkan kita sedekah, ya, zakat, mewajibkan zakat. Seberapa jauh kita, seberapa patuh kita menjalankan perintah tersebut. Yang ketiga, ritual kesalahan sosial itu berhubungan dengan selebrasi, bagaimana kita menjalankan perayaan keagamaan. Ada Muharram, ada Maulid, ada Ramadan. Karena apa? Tujuannya adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, interaksi nilai-nilai sosial ekonomi dengan nilai-nilai religiusitas. Apa kemudian kita nggak boleh berdagang dengan orang non-Islam? Boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika kita berdagang oleh orang non-Islam, kemudian akidah kita ikut tergadaikan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kemudian berdagang, itu Rasulullah Muhammad sebelum jadi Rasul itu sudah menyontohkan. Beliau dagangnya sampai ke luar negeri, ke negeri Sam. Hubungannya tidak hanya dengan umat Islam saja. Dagang itu Muhammad sebelum jadi Rasulullah, dagangnya dengan Yahudi, dengan Nasoro. Ya. Tetapi diperbolehkan oleh Allah. Kenapa? Karena agama tidak tergadaikan. Yang dikhawatirkan adalah kita menggadaikan agama kita. Jadi ketika kita berinteraksi, kita berhubungan dengan orang, berdagang dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain, selalu kita perkuat dengan nilai-nilai Islam. Ya, selalu kita perkuat dengan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi yang tadi ada 4 itu menjadi sangat penting untuk membentuk sikap yang soleh dalam tataran sosial. Tolong-menolong, toleransi, saling menyantuni, itu adalah penjelasan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Termasuk kesalahan sosial ini bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, mencegah eksploitasi lingkungan. Ya, bukankah burung itu dan binatang-binatang lain itu kalau sudah kenyang dia balik ke sarangnya. Kalau lapar dia makan lagi. Mengambil secukupnya. Tidak berlebihan, itu yang diajarkan. Makan secukupnya, tidak berlebihan. Ya, itu. Nah, terakhir kami mencatat ada 15 indikator kesalahan sosial. Pertama adalah nawaitu.
Jadi mari kita di awal kita menawaitukan pekerjaan kita, kegiatan kita untuk menolong sesama pengusaha dan karyawan yang kesusahan itu karena Allah. Ya, itu karena Allah. Jadi misalnya ada yang pinjam uang, coba kita cari dulu, pinjam uangnya untuk apa? Kalau untuk hanya beli motor, untuk senang-senang, kita tolak. Tapi kalau pinjam uang itu untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan makan, sandang, pangan, papan, ambil aja zakat infak sedekah kita, diberikan ke mereka. Itu kemudian niatnya menolong karena Allah. Ada niat juga mengeluarkan infak sedekah dan amal jariah karena Allah. Balasannya Allah ada dua, bisa secara langsung, kalau enggak Allah simpan di tabungan, di deposito kita nanti di akhirat. Yang ketiga, niat menyumbang penyelenggaraan perayaan keagamaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk syiar agama Islam. Bayangkan kalau umat Islam itu tidak ada yang menyumbang untuk kegiatan keagamaan, perayaan, apakah Maulid, apakah Muharram, apakah Ramadan. Kalau nggak ada, apa yang terjadi? Nggak ada syiar. Ada niat untuk menyantuni karyawan yang membutuhkan. Niat membayar zakat fitrah dan mal, maupun zakat yang lain karena Allah. Semua kembali ke Allah. Perilaku berproduksi menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Perilakunya berproduksi menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Karena apa? Bahan baku itu tidak merusak lingkungan. Termasuk membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi ketika kita membuang sampah, harus pada tempatnya. Berpartisipasi dalam program penyediaan air bersih. Ya. Kalau nggak punya uang, pakai tenaga. Sedekah tenaga. Mengeluarkan infak sedekah dengan tujuan menolong dan menyantuni sesama. Membayar zakat. Membayar zakat kepada siapa? Kepada lembaga penyalur zakat, penyalur infak, sedekah, dan wakaf. Kalau dulu ada pemerintah itu punya keinginan. Kalau yang bayar zakat, kemudian pajaknya dikurangi. Pajak bumi bangunannya dikurangi. Nah, ini nanti dikhawatirkan niatnya tidak lillahi ta'ala lagi, tidak karena Allah lagi nanti zakatnya. Nanti bayar zakat supaya apa? Supaya bayar pajaknya berkurang. Bukan karena Allah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi intinya kesalahan sosial itu adalah ketika kita berukhuwah, itu menempatkan nilai-nilai Islam secara bersamaan. Ya. Nah, kalau saya lihat kesalahan sosial itu ada 5, yaitu kepedulian sosial, hubungan antar manusia, menjaga kelestarian alam, kemudian berhubungan dengan negara, dan etika budi pekerti. Misalnya begini, kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu menjaga silaturahim. Semakin banyak kita bersilaturahim, maka semakin banyak rezeki. Itu yang sudah dijanjikan Allah. Semakin banyak rezeki. Memberi bantuan saat ada musibah. Ketika kita mengalami musibah, insya Allah akan dibantu. Ya, memberi salam ketika bertemu. Ya, bukan diam-diaman, bukan saya nggak kenal, nggak perlu memberi salam. Ya, menyapa ketika bertemu.
mengikuti bakti sosial, bersedekah, berinfak, memberi hadiah pada orang-orang. Misalnya kita punya habis panen, kita masak agak banyakan, kemudian dibagi ke tetangga. Ya, menghibahkan untuk kepentingan umum, itu kepedulian sosial. Ya, hibah itu bisa uang, bisa barang, bisa tenaga. Kalau kita bicara silaturahim, itu memperlakukan setiap orang itu sederajat, tidak menganggap remeh orang lain, tidak mencela fisik orang lain, menghargai budaya lain. Ini yang nyun sewu, yang sekarang ini Islam sedang dibentur-benturkan. Ya, Islam ini sedang dibentur-benturkan. Kalau bahasa ormasnya itu antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu dibenturkan. Supaya apa? Supaya tidak bersatu. Karena orang Barat sangat takut ketika Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu bersatu, mereka sangat takut sekali. Ya. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu punya kekuatan dalam berdagang. Nahdlatul Ulama punya kekuatan apa? Kekuatan dalam menulis kitab. Ya. Saya sih cuma berandai-andai. Jangan-jangan dulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari itu pernah ngobrol gitu ya. Pernah ngobrol. Kalau pengen belajar kitab itu nanti sama Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kalau pengen belajar dagang itu sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jangan-jangan seperti itu. Karena mereka tumbuh bersama, sekolah bersama, cuman dakwahnya yang berbeda. Yang satu dakwahnya dari sisi dagang, yang satu dakwahnya dari sisi mempelajari kitab. Nah, kita harus menghargai. Ya. Memelihara tradisi yang baik, memanfaatkan tradisi untuk maju bersama. Itu salah satu contoh kesalahan sosial. Termasuk sopan santun, bertutur kata, tidak meludah sembarangan, menghargai pendapat, menjadi penengah, menjaga ketenangan lingkungan, memanfaatkan pengetahuan untuk mengatasi masalah, berhati-hati dalam bertindak, jujur, terbuka, menjaga rahasia, menghargai waktu, memilih komitmen, dan adil. Yang terakhir adalah melestarikan lingkungan, yaitu menjaga kebersihan, menggunakan listrik air sesuai kebutuhan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, memanfaatkan barang-barang bekas, ya, reuse, reduce, mengurangi barang-barang supaya tidak memakai terlalu banyak, kemudian mendaur ulang barang-barang. Itu salah satu contoh kesalahan sosial. Jadi banyak sekali. Sebenarnya begini, Rasulullah pun sudah menjamin bahwa umat Islam itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Selain syafaat yang diberikan Rasulullah nanti di yaumil akhir nanti, kalau kita mencoba memakai logika dasar begitu, misalnya begini, kalau kita sholat jamaah, pahalanya berapa? 27. Kalau kita melakukan kesalahan, dosanya berapa? 1. Supaya imbang, 1 sholat berjamaah, itu harus melakukan 27 kesalahan, 27 dosa supaya bisa imbang. Alhamdulillah bagi yang sudah umroh maupun haji, kalau sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? Coba kita bandingkan dengan kesalahan kita. Hitungannya insya Allah lebih banyak. Lebih banyak kebaikan yang kita perbuat selama ini dibandingkan dengan dosa kita. Dari hitungan itu, insya Allah kita masuk surga. Allah sudah menjamin.
tinggal kita, tinggal kita. Bahwa namanya Islam itu tidak hablum minanas saja, tidak hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Ya, juga hablum minannas. Demikian dari saya sedikit saja, kita berbagi ilmu. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rodi, lain. Ada tambahan Pak Rizky? Salam daripada salam rame-rame kan. Waalaikumsalam. Iya, ini dari Padang ini Pak Wahid. Masya Allah, Aisyah. Jangan di Padang apa? Aisyah rombongan. Oh, Aisyah di. Masya Allah, Serta jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas. Tapi di sini belum Jelas. Belum maghrib. Ketemu lagi ya. Pak Wahid. Kemis. Pak Wahid. Iya. Jadi, oke, gimana? Jadi, iya, moga. Alhamdulillah tadi dari Mas Adin itu bagus sekali. Tapi yang perlu ditekankan di sini, justru kalau kita tidak melaksanakan kesalehan sosial, jangan-jangan sama saja dengan kita mendustakan agama. Tadi sudah disebut surat Al-Ma'un yang menjadi inti daripada Muhammadiyah berkiprah dalam fisabilillah. Benar-benar apa mengancam kita. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah siapa yang mendustakan agama? Ternyata yang mendustakan agama ialah seperti yang tadi disebut oleh Mas Adin itu orang-orang yang tidak melaksanakan kesalehan sosial. Yang pertama dengan anak yatim tidak mau bantu. Sebentar buat Ika lagi. Juga dengan orang miskin tidak mau memberikan bantuan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kalau sholat itu dipamerkan dan tidak mau memberikan kebaikan walaupun volumenya kecil itu. Bayam naunal maun. Dan itu alhamdulillah menjadi patokan, menjadi inti daripada perjuangan Muhammadiyah yang ternyata merupakan organisasi Islam yang terbaik di dunia. Itu menurut penilaian orang-orang luar. Itu karena apa? Karena keagamaannya dengan kesosialannya itu imbang. Semoga yang tadi disebut oleh Mas Adin itu kita laksanakan benar dan kita rasakan dan kita bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya dari Bapak Haji Faisal Muslim. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mohon maaf tadi Bu Dr. Atika saya mutkan karena ada tambahan ilmu dari Bapak Faisal Muslim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin ada tambahan lagi, monggo. Mau ada tambahan atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Kak Faisal, dia suka ngajar. Hati-hati, mualaf. Ini kok Bu Dokter lagi tongpun ini kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas sekali wabarakatuh. dari Padang jelas. Masya Allah. Boleh kan jadi orang awak, orang Padang. Iya. Dari Padang.
ini mau perjalanan ke Solo. Nanti ke rumah Solo. Solo. Terus besok ke rumah sakit Aisyah Padang. Oh, alhamdulillah. Ya, hati-hati. Amanillah, boleh. Iya. Enjang ngantun berangkal Bu Dokter. Ngantun berangkal nggih. Besok ke rumah sakit Panu Pariaman, hari Jumatnya rumah sakit Aisyah Pariaman. Kemis rumah sakit Aisyah Padang, besok ke rumah sakit Solo, rumah sakit Arsudi. Bareh Solo. Iya, Bareh Solo. Tanah di kandang. Bintang gantung bukan patio. Pak Toko. Nggih niki kan kalau sudah azan nggih. Saatnya masih lama. Mudah-mudahan ya cepat. Ya, makasih Bulin, makasih sampai ketemu ya Bu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi Turun. Kita tutup dulu kajian kita. Sebelumnya nanti kami minta PowerPoint-nya nih Pak Ustaz. PowerPoint untuk Bapak Ibu coba kajian kami hormati, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fadlun qarib wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tokyo. Assalamualaikum. Menerusin perjalanan.